Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah di pagi hari yang indah ini kita pun turut mengindahkan firman Tuhan yang saya bacakan dari surat Filipi pasal 1 ayat 21. Demikianlah dikatakan, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, bagi kita umat manusia yang hidup di tengah-tengah dunia, kemanapun kita melangkah, pasti yang terdengar adalah hidup adalah keuntungan, mati rugi. Tapi bagi orang anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus berubah total, jauh sekali berbeda. Sebagaimana pengalaman Rasul Paulus yang dia sampaikan suratnya ke jemaat Filipi, bahwa baginya hidup itu adalah untuk Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana bisa terjadi ini? Kalau dikatakan bagiku hidup adalah Kristus, artinya dalam kehidupan sang Rasul, Kristus Yesus satu-satunya menjadi pusat kehidupannya, jaminan kehidupannya. Dia tetap fokus kepada Yesus Kristus yang dia imani, yang dia percaya, yang telah mengutus dia untuk memberitakan Injil. Nah, situlah rahasianya. Kalau sudah demikian, maka setiap orang yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita Sang Juru Selamat, maka kalaupun dia hidup dalam penderitaan, bahkan mati sekalipun, tidak ada istilah rugi. Lebih dari itu lagi, keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Biasanya kalau kita berulang tahun, kita katakan panjang umur. Ya, mungkin hidup kita 80-100 tahun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang mati dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Capek mulut saya mengatakan, kalau dikatakan 1000 kali 1000 atau 1.000 kali 1.000, tak terhingga selama-lamanya dia hidup. Hanya satu syaratnya, dia hidup mati dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kabar baik bagi kita, bagi dunia. Siapa saja, terimalah dia sebagai Sang Juru Selamat kita. Karena setiap anak-anak Tuhan, meskipun dia melalui segala rintangan, tantangan, penderitaan, bahkan mati sekalipun, itu no problem bagi anak-anak Tuhan. Kenapa? Justru itulah awal kita untuk menerima hidup yang selama-lamanya. Kehidupan kekal telah tersedia bagi setiap orang percaya. Hidup selama-lamanya. Karena itu, mumpung kita masih hidup, ya, mumpung kita masih di tengah-tengah dunia ini, biarlah kita mengikuti teladan dari Rasul Paulus. Selagi kita hidup, biarlah kita hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan melalui pikiran kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, tingkah langkah kita. Biarlah semua mencerminkan untuk melayani Dia, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita. Kalau kita berpikir panjang lagi, ayo bergegas. Semua kita terpanggil melayani untuk Tuhan. Kalau sudah kita hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan, maka pun kita semua, siapa saja, pasti hidup dalam damai sejahtera luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Betapa indahnya firman-Mu hari ini, ya Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Engkau telah menyapa kami
bahwa hanya orang-orang yang hidup mati dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dia beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan, selagi kami hidup, berilah kesempatan untuk melayani Engkau melalui tutur kata kami, melalui kehidupan kami sehari-hari, melalui profesi kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan adalah cerminan untuk melayani Tuhan. Kasihanilah Tuhan anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada sekarang, Tuhan menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam kebingungan mungkin mereka semakin banyak yang mereka alami, pikirkan, dan juga mungkin mereka di tengah-tengah keresahan, biarlah Roh Kudus bekerja melalui hati dan pikirannya, sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh kembali ke jalan-Mu. Tatap tilik juga Tuhan anak-anak-Mu yang sedang mengikuti pelajarannya di bangku sekolah, SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Tuhan beri hikmat sehingga mereka pun di dalam keseharian mereka mau hidupnya untuk melayani Tuhan. Tatap tiliklah seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Kasihanilah kami Tuhan, ampuni segala kesalahan pelanggaran dosa kami, dan Engkau layakkan kami Tuhan hidup untuk meneruskan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.